jangan mengundurkan diri, belum gitu. Ya. Bribka Madi mengaku sudah ajukan surat pengunduran diri dari Polri, sakit hati dan kecewa diminta uang pelicin. Bribka Madi, anggota Provos Polsek Jatinegara yang mengaku dimintai uang pelicin oleh penyidik Polda Metro Jaya saat melaporkan kasus dugaan penyerobotan lahan, mengaku sudah mengundurkan diri dari institusi Polri namun surat pengunduran dirinya belum diterima. Iya, mohon maaf nih, pengunduran diri dulu lama, beberapa bulan. Terus kemarin Bapak yang terhormat, Bapak Jenderal Budi Sartono, umroh nanti saya doakan semoga urusan Pak Madi sukses, amin Allah. Yang keduanya, mudah-mudahan Pak Madi jangan mengundurkan diri, belum gitu. Ya, itu orang yang bijaksana lah. Tapi sempat mengajukan pengunduran diri ya? Ada. Iya, ada. Tapi itu berarti belum ya Pak? Ya. Belum ada tindak lanjut dari Belum ada di-ACC sama beliau. Inilah kebetulan beliau lagi tanggung jawab. Bribka Madi mengaku dia sudah mengajukan pengunduran dirinya itu sudah terjadi sejak 3 bulan lalu. Bribka Madi sebelumnya mengaku dimintai uang pelicin oleh TG terkait laporan soal penyerobotan lahan. Terkait pengakuan Bribka Madi, penyidik Polda Metro Jaya akan mengkonfrontasi anggota Provos Polsek Jatinegara itu dengan pensiunan polisi berinisial TG. Truno Yudo memastikan konfrontasi tetap dilakukan meski TG sudah berstatus sebagai purnawirawan polisi atau sudah pensiun. Pengakuan Bribka Madi soal dimintai uang pelicin viral di media sosial. Dalam pengakuannya, Bribka Madi diminta uang sebesar 100 juta rupiah agar laporannya bisa diselidiki. Tak hanya uang ratusan juta, Bribka Madi juga mengaku penyidik itu juga meminta sebidang tanah seluas 1000 meter. Sebelumnya, Polda Metro angkat suara soal adanya viral seorang anggota polisi, Bribka Madi yang menyebut diperas oleh penyidik saat melapor dugaan kasus penyerobotan lahan. Laporan polisi pertama dibuat oleh Ibu Bribka Madi, Halimah pada 2011 lalu dengan terlapor bernama Muli. Dalam laporan tertulis soal tanah seluas 1.600 meter persegi, bukan seluas 3.600 meter persegi, seperti yang disebut Bribka Madi. Truno Yudo mengatakan fakta yang didapat dari hasil pemeriksaan saksi sebanyak 16 orang ternyata sebidang tanah dengan nomor Girik 191 telah dijual oleh ayah dari Bribka Madi bernama Tonge dengan bukti 9 akta jual beli AJB. Truno Yudo mengatakan jika AJB tersebut sudah diteliti oleh tim Inavis dengan metode khusus yang hasilnya, cap jempol dalam AJB tersebut identik. Truno Yudo melanjutkan dalam laporan tersebut, penyidik belum menemukan adanya suatu perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, Bribka Madi kembali membuat laporan polisi pada tanggal 23 Januari tahun 2023 atas dugaan pengerusakan barang yang diatur pasal 170 KUHP pada objek tanah yang sama seperti laporan pada 2011 lalu. Laporan terakhir, yakni laporan dari seorang bernama Victor Edward Haloho pada tanggal 1 Februari tahun 2023 dengan terlapor Bribka Madi. Saat ini, lanjut Truno Yudo, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!